Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Fauzia Rahab. NIM saya 20005111370 kelas PKO 2A. Saya di sini akan menjelaskan istilah dalam sepak bola. Yang pertama, running with the ball. Suatu metode latihan di mana pemain menggiring bola sambil berlari dengan cepat dengan sekali menyentuh bola tersebut dan menyentuhnya kembali dengan perkenaan kaki bagian luar, dan dilakukan secara berulang-ulang seperti gerakan semula dengan garis lintasan lurus pada tempat yang dituju bola atau kon, dan bola digiring lagi kembali ke tempat semula diberikan kepada pemain berikutnya. Model latihan zigzag run with the ball adalah salah satu bentuk latihan dribbling untuk meningkatkan keterampilan kelincahan tubuh yang menitik beratkan pada kecepatan seseorang untuk mengubah arah pada saat berlari. Lari zigzag run with the ball memberikan kontribusi dalam kelincahan tubuh pada saat melakukan gerakan, di mana gerakan yang berbelok-belok mempunyai peranan yang penting dalam kelincahan dan keterampilan menggiring bola. Lalu ada offside, sebuah situasi yang terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada di lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan. Atau dengan kata lain, jika ada pemain sendiri dari daerah lawan saat menerima bola umpan dari kawannya, biasanya hanya berhadapan dengan penjaga gawang saja saat menerima umpan tadi, sedangkan pemain lawan berada di belakangnya. Pemain bisa dikatakan pada posisi offside ketika tidak sengaja menendang atau mengenai bola hasil sepakan kawannya dan bola masuk ke gawang lawan. Tuh ada satu pemain lawan di depan kiper, sedangkan bola masih di belakang. Jika bola diumpan ke pemain yang berada di depan kiper, maka terjadilah offside. Jika offside terjadi, maka akan terjadi tendangan bebas tidak langsung dari pemain lawan, meskipun termasuk pelanggaran jika pemain melakukan offside yang tidak dikenai sanksi kartu kuning atau merah. Selanjutnya ada goal kick. Goal kick atau tendangan gawang adalah metode tendangan yang dilakukan dari area dalam penalti pada permainan resmi sepak bola yang disebabkan kontak bola terakhir pada pemain lawan sebelum melewati garis gawang luar. Berbeda dengan sebuah gol yang melewati garis gawang dalam. Apabila terjadi kontak terakhir bola pada pemain sendiri sebelum melewati garis gawang luar, maka tendangan sudut corner kick yang diberikan. Ketika tendangan ini dilakukan, pemain lawan harus di luar area penalti. Sebuah gol yang dapat dilakukan secara langsung dari tendangan gawang namun tidak berlaku untuk gol bunuh diri. Offside tidak berlaku apabila pemain mendapatkan umpan dari tendangan ini. Ada corner kick. Corner kick adalah tendangan sudut ketika bola melewati garis gawang, baik di darat atau di udara, setelah terakhir menyentuh pemain dari tim bertahan. Apabila bola menyentuh pemain bertahan sebelum melewati garis gawang, akan terjadi corner kick, sehingga pada permainan sepak bola ketika bola keluar lapangan lewat garis belakang dan terakhir bola menyentuh pemain bertahan, maka keputusan wasit akan memberikan corner kick pada tim menyerang. Peraturan corner kick atau tendangan sudut yaitu bola harus ditempatkan di area sudut yang terdekat dengan titik di mana bola melewati garis gawang. Lalu bola dalam keadaan diam dan ditendang oleh pemain dari tim penyerang.
Tiang bendera sudut tidak boleh dipindahkan. Lawan harus tetap berada setidaknya 9,15 meter 10 yard dari busur sudut sampai bola ditendang. Lalu ada kick off. Kick off digunakan untuk memulai setiap babak pertandingan sepak bola. Untuk memulai setiap periode, waktu tambahan jika ada. Kick off dimulai saat wasit meniup peluit. Kick off untuk memulai permainan pada babak pertama diberikan kepada tim yang kalah saat undian lempar koin sebelum pertandingan dimulai. Sementara tim yang memenangi undian lempar koin memilih arah atau lapangan mana yang ingin mereka mainkan. Kick off untuk memulai babak kedua diambil oleh tim selain tim yang memulai babak pertama. Jika terdapat waktu tambahan dimainkan, akan diadakan undian lempar koin lainnya pada awal waktu tambahan ini. Sebuah kick off juga digunakan untuk memulai ulang permainan setelah ada gol yang dicetak. Kick off adalah kondisi di mana kondisi ini diambil oleh tim kebobolan gol. Kick off diambil dari titik tengah lapangan sepak bola. Bola sepak awalnya diam di tengah lapangan sampai diputar dengan ditendang. Pemain yang pertama kali menendang bola tidak boleh menyentuh bola lagi sampai bola telah tersentuh dengan pemain lain. Lalu ada sliding, yaitu salah satu teknik yang umumnya dilakukan oleh para pemain bertahan, baik back maupun posisi sebagai gelandang bertahan. Teknik ini dilakukan oleh para back dengan menjatuh diri untuk mengganggu keseimbangan pemain yang diincar, umumnya yang memiliki kemampuan penguasaan bola dan akselerasi yang tinggi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sliding tackle. Pertama, pemain bertugas menjegal tersebut dan kurang cepat dalam pergerakan dapat melakukannya dari belakang pemain lawan. Pemain yang melakukan sliding tackle perlu mengaplikasikan gerakan mengganjal lawan dengan besi agar tidak berbuntut penuliran atau pemberian hukuman dari para pengganjal. Pemain untuk bertugas tersebut harus memiliki keunggulan fisik yang dalam berduel. Lalu ada throw in, sebuah hukuman dalam permainan sepak bola dengan lemparan bola ke dalam lapangan. Sebuah tim terkena hukuman throw in jika bola yang dikuasai atau ditendang keluar dari garis di sisi kiri atau kanan lapangan, bukan di belakang garis sejajar dengan gawang. Maka tim lawan bisa melakukan throw in. Cara melakukan throw in adalah melempar bola dengan kedua tangan setelah menempatkannya di atas kepala, bukan di bawahnya. Dalam beberapa kesempatan di pertandingan resmi, throw in bisa dilakukan sebagai senjata pengumpan dari jarak jauh untuk sebuah sundulan atau tendangan volley setelah dilemparkan ke rumunan pemain di depan gawang lawan. Ada dua tim yang pernah menggunakan teknik ini, yaitu Stoke City dan yang terbaru Leicester City di Liga Inggris musim lalu. Throw in boleh digunakan sebagai umpan untuk mencetak gol, namun tidak dapat digunakan untuk mencetak gol secara langsung. Lalu ada free kick. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tendangan bebas, yang merupakan tendangan yang dilakukan oleh salah satu pemain ke gawang lawan ketika salah satu pemain dari tim lawan melakukan pelanggaran. Tendangan bebas sendiri merupakan hukuman atas pelanggaran dalam sepak bola. Seringkali wasit memberikan hak untuk menendang bola. Adapun apabila jarak ditendang bebas terlalu jauh dari gawang, maka tendangan tersebut tidak akan mendapatkan penjagaan oleh pagar betis, sehingga tendangan tersebut biasanya ditendang melambung jauh apabila hanya sekedar dioper ke teman terdekat. Sedangkan apabila tendangan bebas dari jarak dekat, akan ada pagar besi yang
yang menjaga gawang lawan. Lalu ada pressing. Pressing itu strategi dilakukan dengan usaha merebut bola kembali, bola yang hilang di area pertahanan. Strategi ini membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pemain serta harus agresif dalam mengambil alih bola. Strategi penyerang menekan adalah strategi paling membutuhkan stamina yang kuat. Dalam penerapannya, para pemain diharuskan untuk bermain dengan cara menekan tim lawan. Penekanan ini yang dilakukan sebisa mungkin dilakukan pada daerah lawan bertahan, sehingga para pemain harus memiliki ketangkasan dan stamina yang sangat kuat. Keunggulan dari strategi ini adalah memunculkan kepanikan pada tim lawan. Selain itu, apabila strategi ini berhasil diterapkan, tentu saja semua anggota tim yang gunakan penyerangan tidak perlu kembali ke daerah pertahanan. Hal ini sangat menguntungkan apabila sebuah tim memiliki kekompakan yang tinggi. Kelemahan dari strategi ini adalah stamina ekstra yang sangat dibutuhkan. Lalu ada handsball. Saat seorang pemain menyentuh bola dengan menggunakan tangan, kecuali kiper, pemain lain tidak dibenarkan menyentuh bola dengan tangan. Kiper pun dibatasi hanya boleh memegang bola dalam kotak penalti. Apabila dilakukan, maka tim lawan akan mendapatkan tendangan bebas. Jika dilakukan di kotak penalti, ganjarannya adalah tendangan penalti. Istilah handsball bisa diterjemahkan sebagai sentuhan bola terhadap tangan, tetapi sebenarnya handsball tidak hanya melibatkan tangan dan pergelangannya, tetapi sampai dengan batas lengan atas. Ini dianggap melakukan pelanggaran, tetapi ada kalanya tidak disebutkan pelanggaran jika tangan yang dikenai bola tidak dalam posisi aktif. Ada dua jenis handsball. Yang pertama, saat posisi tangan tidak aktif, artinya posisi tangan terkena bola berada rapat dengan badan, baik di depan dada maupun di samping. Ini sering dilakukan pemain untuk melindungi bagian-bagian vital tubuhnya. Untuk yang satu ini, wasit dapat memutuskan tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua adalah posisi tangan aktif. Maksudnya, tangan yang terkena bola berada pada posisi perlebaran jangkauan seorang pemain, seperti terangkat ke atas maupun melebar ke samping. Pelanggaran adalah mutlak untuk handsball ini. Jika pemain sengaja melakukan handsball, wasit akan memberikan kartu kuning. Bahkan kartu merah akan diberikan jika dilakukan untuk mencegahnya terjadinya sebuah gol. Injury time atau extra time. Lama permainan sepak bola adalah menggunakan aturan waktu yang ditetapkan oleh IFA, International Football Association Board. Ya, jadi semua negara yang menyelenggarakan pertandingan bola wajib menggunakan aturan waktu yang sama. Bila dalam pertandingan tidak diharuskan mendapatkan pemenang, maka lama permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Durasi tersebut merupakan aturan normal tanpa ada perpanjangan. Apabila dalam sebuah pertandingan sepak bola diwajibkan ada pemenang, misalnya saat pertandingan final, maka durasi waktu akan ditambah. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.